Mas Yumo, saya punya pelanggan yang kaya raya banget. Kaya raya banget, rumahnya ada 9, perusahaannya ada banyak, dan Mas Yumo pasti kaget. Apa kunci hidupnya gitu? Apa Pak, saya pengen tahu, kira-kira saya bisa nggak gitu? Karena di sini pun juga saya jumpa lagi dengan saya Melani dan dengan narasumber kesayangan kita semua ya, Om Bimo. Gimana kabarnya Om Bimo pada siang hari ini? Makin hari pasti makin baik, makin hari makin sehat, makin bahagia, dan makin berlimpah rezeki. Teman-teman semuanya yang sudah bergabung, bagaimana nih kabarnya siang hari ini? Nah, pada hari ini kita akan mengupas tentang buku baru Om Bimo. Nah, beberapa hari yang lalu Om Bimo baru launching buku Ripen nih Om. Ternyata sudah terjual banyak dan sampai luar negeri ya. Wah, ini Mei kagum banget nih. Langsung sampai Taiwan ya teman-teman semuanya. Nah, pada siang hari ini kita tentu akan kupas-kupas buku. Om Bimo juga akan kasih ilmu-ilmu terbarunya di buku Ripen. Teman-teman semuanya yang sudah bergabung bisa siapin catatan nih ya. Karena pada siang hari ini kita akan bahas materi-materi yang sangat-sangat berguna bagi kehidupan teman-teman semuanya. Oke, langsung saja kita ke buku Om Bimo. Bisa ditunjukkan mungkin Om bukunya terlebih dahulu. Siap. Wah, ini bukunya warnanya oke banget. Bisa dijelaskan nih Om, kenapa bikin buku dengan tema 21 hari menuju SK kehidupan? Oke, jadi buku ini berawal dari dulu saya ada kelas online dan juga kelas offline, lalu banyak sekali pertanyaan teman-teman yang masih butuh dipandu ya. Mas, saya hari-hari harus ngapain gitu, saya bangun tidur ngapain, terus panjang hari itu prakteknya gimana gitu. Lalu kemudian makin kesini makin banyak mengerucut ya, artinya teman-teman kendalanya di mana sih, kenapa belum bisa berkelimpahan, kemudian kenapa kok yang lain sudah, yang lain belum, ada yang sudah sampai, ada yang belum. Nah, itu ternyata makin kesini makin ketemu bahwa teman-teman beberapa itu masih menciptakan batasan-batasan di dalam diri. Saya itu ibu rumah tangga, saya itu cuman seorang karyawan gajinya begini, begitu, saya cuman orang desa. Nah, ternyata yang membuat orang tidak berkelimpahan bukan karena mereka tidak bisa berkelimpahan, tetapi karena mereka menciptakan batasan. Nah, buku ini membantu teman-teman supaya teman-teman tahu bahwa pada saat kita diciptakan itu untuk berkelimpahan gitu. Jadi kita diciptakan hidup untuk berkelimpahan. Halo Mas Arif RH, guru saya yang luar biasa. Terima kasih sudah mampir ya. Saya izin ikut-ikutan bikin buku ya. Tipis gak apa-apa Mas Arif RH. Terima kasih sudah mampir ya. Mas Arif RH itu beliau guru pertama saya di bidang vibrasi ya, dan saya selalu meneladan guru-guru yang hebat luar biasa di sana. Makanya di salah satu bab buku ini juga ada terkait dengan terima kasih tentang kepada guru kehidupan, karena guru kehidupan itu adalah wujud nyatanya ya. Jadi Tuhan Allah itu kan belum bisa berwujud ya seperti apa, tetapi orang yang dihadirkan kepada Anda di sela-sela kegiatan, atau mungkin pas jatuh, atau pas butuh ilmu, nah itu adalah wujud nyata darinya. Jadi thank you banget Mas Arif RH sudah mampir ya. Jadi buku ini simpelnya adalah sebuah panduan supaya teman-teman itu kembali pada kehidupan berkelimpahan. Karena kelimpahan itu bukanlah hal untuk ditarik, dikejar, dan lain sebagainya, tapi dia sudah ada bersama saat manusia diciptakan. Nanti di sini ada beberapa kutipan-kutipan yang tertulis di dalam beberapa kitab suci agama-agama yang menunjukkan bahwa kita diciptakan untuk berkelimpahan. Kenapa belum berkelimpahan ada di dalam sini? Bagaimana supaya berkelimpahan juga di dalam sini. Nanti akan dibantu Kak Mai untuk mengupas-ngupas, spill-spill dikit lah isi bukunya gitu. Oke, berarti dibuatnya buku Ripen 21 hari ini tentang cara-cara, tips, guide untuk menuju kelimpahan sejati itu ya Om? Ya, kembali kepada kelimpahan. Oke. Berarti kenapa harus dalam 21 hari Om? Apakah ada sesuatu yang spesial nih dalam 21 hari itu? Iya, tentunya dalam pemrograman pikiran itu sudah banyak sih di luar sana para pakar-pakar yang mengerti tentang pikiran itu rata-rata 21 hari.
gitu ya. Karena kalau 221 nanti kelamaan. Gitu. Oke, jadi teman-teman, buku ini dibuat untuk menyelesaikan masalah dalam diri agar bisa mencapai kelimpahan. Selain menyelesaikan permasalahan dengan diri sendiri, Om Bimo juga memandu kita nih untuk memperbaiki hubungan kita antar manusia, hablum minannas ya kalau di Islam, dan hubungan dengan Tuhan, hablum minallah. Nah, kita langsung saja masuk ke bab pertama nih. Dari segi judul hari pertama ini benar-benar bikin saya tertarik nih, Om. Iya, mana? Mengupas bawang merah. Wah, Oke. apakah kita akan dibawa menangis di hari pertama ini ya? Jadi saya juga mantau di grup ya, teman-teman yang dulu alumni kelas, saya sempat minta pendapat, dan pagi ini saya dapat banget, luar biasa banget, ada salah satu peserta yang ngerti intisari dari latihan hari pertama. Jadi judulnya memang mengupas bawang merah, karena sebenarnya membuat seseorang menderita, membuat seseorang lelah itu karena jauh daripada sang sumber hidup. Ibarat kereta itu, kalau kereta keluar dari rel itu kira-kira gimana sih itu? Nah, rel itu adalah ketetapannya yang sudah ditulis di dalam kitab. Nah, ketika manusia lepas dari rel kehidupan, maka ya penderitaan yang didapat. Nah, jadi hari pertama itu tercipta karena saya juga teringat salah satu guru kehidupan, salah satu guru spiritual saya, yang pada saat itu saya lagi pijit seorang pijit tunanetra, namanya Pak Pur. Saya terima kasih banget karena sebelum saya punya budget untuk belajar yang berbayar dan sebagainya, saya sudah dihadirkan olehnya wujud nyatanya guru spiritual yang itu seorang pijit tunanetra. Nah, saat itu beliau bilang, "Mas Bimo, saya punya pelanggan yang kaya raya banget. Kaya raya banget, rumahnya ada 9, perusahaannya ada banyak, dan Mas Bimo pasti kaget apa kunci hidupnya gitu. Apa Pak, saya pengen tahu, kira-kira saya bisa nggak gitu." Karena di sini pun juga saya jelaskan, apakah rezeki itu dari besar kecilnya modal, pendidikan, dan sebagainya, kan bukan di sana ternyata. Rezeki juga bukan berbanding lurus, selalu berbanding lurus dengan kerja keras. Nah, waktu itu disampaikan bahwa kuncinya, orang yang berkelimpahan tadi, beliau itu kesadaran pertama saat bangun pagi, itu adalah akan Tuhan. Kemudian kesadaran terakhir sebelum tidur itu juga akan Tuhan, akan sang sumber kehidupan. Nah, lalu mengupayakan sepanjang hari itu connect dengannya. Gitu. Karena sudah tertulis juga kok ya di sini. Tadi juga ada yang nambahin di di grup tuh, ada yang nge-share juga, tambahan hadisnya juga keren banget. Ya, jadi contohnya yang dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan menjadikan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Jadi kalau orang sudah mengutamakannya dulu, maka rezekinya akan datang yang tidak disangka-sangka gitu, dan akan selalu diberi jalan keluar. Nah, pertanyaannya, Tuhan pernah nggak ingkar janji itu? Atau jangan-jangan waktu itu salah tulis itu? Atau bukankah Tuhan itu Maha Esa? Dulu, sekarang, dan selamanya akan sama. Gitu. Yang di kitab-kitab lain juga sama. Yang di kitab agama Hindu itu, barang siapa yang mengabdi kepadaku dengan sepenuh hati, dengan penuh bakti, mereka hidup dalam aku di dalam mereka. Bagi mereka, aku adalah kebutuhan, dan aku akan memberikan apa yang mereka butuhkan. Ya, jadi pondasinya ternyata tuh bagaimana kita mengutamakannya dulu. Di kitab Buddha juga ada, di kitab Kristiani juga ada. Tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan bagimu. Jadi, nya dan kebenarannya, maka yang lainnya akan ditambahkan. Gitu. Kemudian, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Itulah kenapa sejak 2017 saya nggak mau kerja keras gitu. Karena susah payah tidak menambahinya. Gitu loh. Yang membuat kaya raya adalah berkat darinya gitu. Nah, tetapi masih banyak beberapa orang yang belum menyadari ini. Mungkin hanya sekedar baca, mungkin hanya sekedar tahu, tapi tidak mengalami dalam kehidupan. Jadi, sepanjang hari kehidupannya bukan mengutamakannya dulu, tapi duniawinya dulu, tetapi urusan hidupnya dulu. Nah, contoh di proses yang kenapa sih mengupas bawang merah ya? Karena Tuhan kita tuh memberi kita setiap detik. Ya, Tuhan memberi kita itu setiap detik.
Ya, contoh nih pada saat mau tidur, misal saya contoh ambil siapa nih ya di TikTok ya, misalkan Kak Sarah nih ya, misalkan Kak Sarah. Kak Sarah ini waktu tidur itu kan dijaga oleh malaikatnya, gitu ya. Kemudian sebelum tidur, maka Allah Tuhan minta tuh malaikatnya untuk ngecek. Malaikatku tolong dong cek Sarah ini sudah siap bangun lagi belum? Apakah peredaran darahnya sudah oke, jantungnya siap berdenyut, kemudian paru-parunya, sistem syarafnya, peredaran darahnya, tolong semuanya cek dulu, gitu. Kalau sudah oke, sudah siap bangun, bangunkan dia atas izinku. Artinya, teman-teman bangun tadi pagi itu dibangunkan oleh malaikat atas izinnya. Nah, lalu pertanyaannya, bagaimana ketika seseorang sudah bangun? Apa yang dilakukan? Cari handphone, ke toilet, cari pasangan, cari anak, ke warung, atau langsung buru-buru mandi karena mau kerja gitu ya. Padahal bangun saja dibangunkan olehnya. Gitu. Nah, maka di sini saya nulisnya agak saya bikin agak lelucon dikit ya. Seandainya Tuhan itu bisa berdosa, dia akan mengumpat gitu ya. Diancuk gitu ya. Sudah dibangunkan kembali atas kuasaku, atas izinku, namun bukan aku yang diutamakan gitu. Nah, kebayang nggak teman-teman tuh setiap pagi dibangunkan olehnya, yang setiap hari ngasih rezeki, ngasih nafas, mendenyutkan jantung, membernafaskan, memberikan oksigen gratis, tapi diabaikan gitu. Seperti itu pengen hidup berkelimpahan coba. Ya, lalu kemudian, tetapi gini, Allah Tuhan itu Sang Pencipta kita menunggu kita dengan senyum gitu loh. Mungkin hingga teman-teman membaca di bab ini nanti, atau teman-teman nonton video ini, ya, bisa jadi teman-teman akan tersentuh atau mulai merasakan, iya ya, kok aku terlalu jauh darinya gitu, dan lain sebagainya, betapa besarnya kepeduliannya dan lain sebagainya. Itu yang membuat kadang kita, kenapa judulnya sih mengupas bawang merah, karena saya sebagai penulis pun ketika membaca ini masih merinding gitu loh. Saya tuh tiap hari dibangunkan olehnya, kemudian kadang-kadang pun, jadi gini teman-teman, ketika saya diberikan rumus tadi, salah satu pelanggan dari guru spiritual saya, yang tukang pijit tunanetra itu, yang kaya raya, jujur teman-teman, saya sebagai penulis belum bisa setiap hari mengutamakannya bangun tidur dan mau tidur. Apalagi dulu sebelum saya tahu ilmunya, mau tidur tuh yang pikirin cicilan, utang, jatuh tempo gitu. Duniawi terus itu. Itu yang membuat dulu tersiok-siok. Nah, sekarang saya belum rutin saja, hidup saya sudah berubah luar biasa itu loh. Padahal belum rutin. Tapi perubahan kehidupannya sudah luar biasa. Kalau teman-teman bisa lebih rutin dari saya, itu benar-benar luar biasa. Karena apa yang ditulis olehnya di dalam kitab, itu tidak pernah tidak ditepati. Tuhan tidak pernah meleset. Maka di hari pertama saya berikan quote penutupnya ya, bahwa Tuhan tidak pernah gagal dalam menepati janjinya ya. Tuhan itu tidak pernah gagal. Namun masih banyak orang yang tidak percaya kepadanya, tidak percaya dengan apa yang sudah ditulis di dalam kitab. Jadi teman-teman ya, bukan saya yang jamin, tapi apa yang tertulis yang menjamin. Kalau teman-teman melakukan kebiasaan latihan di hari pertama sepanjang hari, bukan hari pertama saja ya, lihat perubahan kehidupan teman-teman. Saya sudah mengalami, sekarang teman-teman kalau tahu, giliran teman-teman yang mengalami, karena Tuhan kita sama, Tuhan Maha Esa, dulu, sekarang, dan selamanya juga sama gitu. Oke, menyorot pernyataan tadi ya dari Bapak Bimo, bukankah Tuhan Maha Esa dulu, sekarang, dan selamanya adalah sama, tidak pernah berubah? Sebagai manusia yang kadang luput dan hilaf nih Om, sebelum jadi Om Bimo yang saat ini mencapai vibrasi yang tinggi gitu ya, apakah Om Bimo itu juga pernah mengalami, aku ragu nih sama Tuhanku sendiri, atau punya ketidakyakinan gitu? Mungkin teman-teman juga ada yang masih sering begitu ya, merasakan begitu. Nah, bagaimana nih, bisa berbagi nggak Om perjalanan Om Bimo dulu sampai saat ini tentang keyakinan kepada Tuhan gitu? Oke, jadi dulunya saya ya cukup beragama saja sih ya, bahkan doa pun tidak selalu menggunakan rasa. Dan yang paling membuat manusia jauh darinya itu karena ego, merasa bisa gitu. Seolah-olah saya nggak berdoa saya bisa makan kok gitu loh.
Seolah-olah saya nggak berdoa, saya punya jabatan supervisor waktu itu saya nggak melibatkan Tuhan sepanjang hari pun bisa gitu loh. Tetapi kehidupan saya nggak ideal-ideal. Makanya saya kan meriset waktu itu bedanya orang kaya sama orang miskin apa, salah satunya pola pikirnya. Nah yang kedua, kan kaya itu gampang. Tapi saya juga meriset lagi, apa yang membuat kaya itu awet? Karena saya diketemukan dengan beberapa orang yang konsultasi, mereka yang rugi sekitar 40 M, lah, punya cicilan puluhan juta per bulan, jatuh dalam bisnisnya. Pola yang pertama adalah sombong di hadapannya, yang kedua rakus karena ego, sehingga spekulasi dan sebagainya. Nah, saya pun juga sama, dulu tuh ego gitu loh, merasa apalagi kerja punya jabatan ya, sombongnya kayak apa sih gitu ya. Tetapi kehidupan saya nggak ideal. Ternyata saya punya jabatan, bawa mobil dari manajemen gitu ya. Tapi saya nggak punya tabungan, masih punya hutang. Saya nggak bahagia. Akhirnya kan perjalanan lagi. Nah, akhirnya meniatkan, saya mau masuk ke kehidupan yang ideal seperti apa sih gitu. Pertama, saya dipertemukan dengan orang yang lebih kaya. Kemudian habis itu ternyata ada kesimpulannya yang kayanya awet itu karena spiritualnya kuat. Nah, saya mulai mempelajari tentang spiritual. Tapi kalau dulu benar-benar kayak ini ya, ketika jatuh bangun tuh hanya mengandalkan diri gitu loh. Jadi seolah-olah ini masalahku, maka aku berpikir keras ya, bagaimana supaya utang ini lunas, bagaimana supaya cicilan ini beres, bagaimana supaya saya bisa punya rumah, bisa punya mobil. Itu dari kekuatan pribadi, dari logika gitu loh. Saya sekarang gaji saya sekian, kalau punya rumah nggak bisa, maka saya harus apa, itu kenceng banget di pikiran ya. Mungkin teman-teman juga ngalami. Nah, ternyata itu nggak berhasil gitu loh. Yang membuat berhasil ketika perjalanan saya mulai rendah hati di hadapannya. Saya mulai meletakkan ego, merendahkan ego. Itu saya latihan sampai 1 tahun, teman-teman. Bagaimana saya tidak ngejar nilai tentang diri lagi, bagaimana ketika ada apa-apa, keberhasilan apapun semua karenanya. Terus teman-teman tanya yang pernah konsultasi private dengan saya, ya pasti setelah pulang dia ada rasa yang jauh lebih dekat dengannya. Karena kalau ada orang konsultasi dengan saya, lalu sepulangnya tidak lebih dekat dengannya, saya salah gitu. Saya dalam tanda kutip berdosa. Jadi sekarang disiplin banget, termasuk buat buku pun karya ini. Kalau teman-teman setelah baca buku ini, misalkan paham loh ya, bukan sekedar baca, tidak lebih dekat dengannya lagi, itu saya merasa ada yang salah dalam buku ini. Makanya bab hari pertama ini sebenarnya juga bagian dari pengalaman hidup saya, bagaimana ketika jatuh bangun, pikiran sudah nggak mampu, ternyata kita hanya perlu rendah hati di hadapannya, lalu ikut apa petunjuknya, apa arahannya, mengutamakannya sepanjang hari, maka dunia akan diserahkan untuk kita. Gitu.